Shalom, pemuda dan remaja, Jemaat Gemim Sola Gratia Tikala. Pada saat ini kita akan beribadah, walaupun hanya ibadah online, tetaplah mempunyai iman yang sama kita semua, yaitu ingin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dan ibadah online kita pada saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Audrey Sumenge, Sarjana Teologi. Dan untuk itu kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur. Teman-teman, kita harus lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Walaupun dimanapun kita berada pada saat ini, kita harus memberikan pujian yang terbaik. Maka kita angkat pujian sekarang ini, Allah sanggup. Dengan semangat kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
pemuda remaja Jemaat Sola Gratia Tikala, kita akan mulaikan ibadah ini. Kita masuk dalam tahbisan. Tertahbislah ibadah pemuda remaja Jemaat Sola Gratia Tikala hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tibalah saatnya pada saat ini dengan kerendahan hati kita menaikkan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian ini yang berkata, ku bersyukur Bapa. Mari kita sama-sama katakan,
kami lewat lembah yang gelap Tuhan, tapi kami percaya, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami mengatakan, ada lembah gelap yang dapat melewati tanpa air. Tak ada bentang satu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku akan menunggu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kita katakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita akan pujian, mari kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, kita yakin bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita menyakiti hati teman-teman kita, sahabat kita, sesama kita. Untuk itu teman-teman, Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama, bahwa kita harus mengampuni sesama. Dan jika kita menyakiti hati sesama kita, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita akan pujian Tuhanku bila hati kawanku.
kerendahan hati kita angkat pujian ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu yang indah ini. Bahkan lebih indah pada saat ini Tuhan, kami akan mengaku setiap dosa kami kepadamu ya Tuhan. Mulai dari kami menyakiti hati teman-teman kami, menyakiti hati sahabat-sahabat kami Tuhan, bahkan keluarga kami, terlebih khususnya kedua orang tua kami ya Tuhan. Jadikanlah kami kiranya pribadi yang lebih baik ya Bapa. Dan setelah kami mengaku dosa ini, kiranya kami tidak kembali ke dosa ini yang kami perbuat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat pujian yang berkata, sungguh indah. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar indah di dalam kehidupan kita pribadi. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita akan puji ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, katakan dia dekat, dan kau dekat pada seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari kita katakan dia sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dan pembacaan firman Tuhan pada saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Audrey Sumenge, Sarjana Teologi. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa meminta penerangan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan. Di situasi yang seperti ini Bapa, kami sungguh membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu terangilah kami dengan firman-Mu Tuhan. Pakailah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca firman, kami mengerti dan memahami apa maksud kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai remaja Kristen di Jemaat Sola Gratia Tikala dan dimanapun kami berada. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar apa yang ia katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami Bapa di surga. Kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab dalam kitab 2 Tawarik pasal 34. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Yosua berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja.
dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mementahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan Alkitab yang baru kita baca tadi, ada beberapa hal yang akan menjadi pelajaran kita bersama sebagai pemuda dan remaja Kristen. Kalau kita perhatikan baik cerita tentang Raja Yosia, pada waktu diangkat menjadi seorang raja, dia masih muda belia, masih berusia 8 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana di usia 8 tahun dia telah dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel secara utuh saat itu. Mustahil bukan? Kalau kita pikir mana mungkin anak kecil bisa memimpin bangsa yang besar, itu tidak mungkin. Tetapi kenapa ini menjadi mungkin? Inilah kekuasaan dan perkasaan Allah. Dia memilih siapa saja yang dia berkenan, hendak dia memilih. Dan justru bukti keberhasilan dari Raja Yosia adalah ketika dia mampu memimpin umat, mengembalikan umat pada posisinya sebagai umat pilihan Allah. Alkitab mencatat setelah Raja Yosia tidak ada raja Israel yang lain yang semasyhur, yang sehebat dia. Karena dia terkenal dengan reformasinya. Dia memberi pemahaman, dia memberi pencerahan, dia memberi perubahan total dalam kehidupan umat Israel waktu itu. Adik-adik pemuda dan remaja harus ketahui bersama, ketika umat hidup dalam dosa, ketika mereka hidup dalam keterpurukan karena penyembahan berhala, maka umat Israel sebagai umat pilihan itu sangat sulit bangkit, sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Kenapa? Karena Allah menghukum mereka, Allah menindak mereka karena dosa yang mereka perbuat. Tetapi puji syukur kepada Tuhan lewat Yosia, Allah memakai dia dengan luar biasa, sehingga walaupun masih relatif muda, sekitar 16 tahun mulai nampak kepemimpinannya yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi jangan kita berkata kita masih muda, kita masih kecil saudara. Rupanya kedewasaan iman seseorang itu bukan diukur dari tuahnya, umur berapakah dia sekarang ini. Tetapi kalau Allah berkehendak memakai anak-anak sekecil Yosia waktu dipakai oleh Tuhan, tidak ada yang bisa melarangnya. Jadi jangan pernah berkata aku masih terlalu kecil, aku masih terlalu muda. Kenapa? Karena justru orang-orang muda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa kehebatan Yosia? Itu yang kita akan pelajari dalam bagian Alkitab ini. Kehebatan Yosia dicatat pada ayat yang kedua. Perhatikan, kesuksesannya, keberhasilannya itu dicatat jelas pada ayat yang kedua, sehingga membuat ia beda dengan raja-raja yang murtad.
ya, sebelum dia dan bahkan sesudah dia. Perhatikan ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Satu, ingat, sebagai seorang pemimpin yang masih muda, satu patokan, satu harapan, satu tujuan yang ia pegang adalah apa? Ia melakukan apa yang benar. Kebenaran adalah sesuatu hal yang menjadi ukuran keberhasilan dari setiap orang yang memimpin. Coba perhatikan, orang yang memimpin sesuatu, apakah itu organisasi ataupun apapun itu, jikalau ia tidak jujur, ia tidak benar, perhatikan, organisasi itu yang ia pimpin mungkin 1-2 bulan bisa lancar jalannya, tetapi ke depan menuju kepada kehancuran. Kenapa? Karena dipimpin dari ketidakbenaran. Tetapi Yosia, karena dia benar, ya, melandaskan segala sesuatu pada ketaatannya kepada Tuhan, maka semua dilindungi, diberkati oleh Tuhan menjadi luar biasa. Perhatikan, itu yang pertama. Dan yang kedua, ia melakukan apa yang benar di hadapan mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kebenaran harus berdiri kokoh kepada satu patokan, satu pengakuan, melihat ke depan dengan satu pandangan yang lurus ke depan, bahwa mengikuti Tuhan Allah memang jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Banyak orang dalam memimpin segala organisasi, memimpin satu organisasi, mula pertama dia menyatakan tekad, ya, yang bulat, yang kuat untuk memimpin. Tetapi kemudian pada waktu menjalankan kepemimpinan, dia akhirnya menyimpang dari jalan, dari cita-cita yang besar yang mungkin pernah dia pikirkan dan diharapkan. Dia tergoda oleh karena jabatan, ia tergoda oleh karena uang, ia tergoda mungkin oleh karena apa? Pergaulan yang bebas. Akhirnya tujuannya ke depan untuk meraih kesuksesan atau memimpin sesuatu tidak dapat ia lakukan, karena dia menyimpang ke kanan, dia menyimpang ke kiri. Yosia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, bagaimana sebagai pemuda dan remaja Kristen? Terkadang kita sudah fokus pada sesuatu yang hendak kita mau capai. Mungkin saat ini kita fokus pertama kepada cita-cita kita, ya. Tetapi karena ada sesuatu yang terjadi, membuat kita harus menghempaskan cita-cita, karena kita memalingkan harapan impian kita ke kanan atau ke kiri, atau dengan arti kata lain kepada pilihan yang lain. Akhirnya sesuatu harapan dan cita-cita besar yang kita harapkan tidak kita temui, akibat dari kita mulai melihat ke lain hati, katakan demikian. Dan bisa kita ambil contoh dalam kehidupan muda-mudi, seorang pemuda yang jatuh cinta, sangat jatuh cinta kepada kekasihnya, ya. Mula pertama diungkapkan kata cinta, dia katakan begini, hanya engkau seorang. Oh, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun masih mantap. Coba perhatikan. Tapi ketika dia mulai melihat ke lain hati, melirik ke lain hati, dulu jalannya lurus hanya kepada satu wanita, tapi ketika ada wanita lain, perhatikan apa yang terjadi. Tujuan yang sudah matang, tujuan yang sudah bulat, akhirnya harus melenceng karena dia tergoda ke lain hati. Jadi kalau ingin fokus kepada sesuatu hal yang kita lakukan yang benar, lihatlah seperti Yosia. Tidak pernah dia memalingkan mukanya dan tidak pernah dia ke kanan ataupun ke kiri. Dia lurus ke depan karena itu patokan yang benar, patokan yang kuat yang ia sudah lihat bahwa bersama dan di dalam Tuhan dia akan mengalami kemenangan dan demi kemenangan. Jadi itu 2 hal. Yang pertama, menjadi pemimpin, menjadi pemuda Kristen, remaja Kristen harus jujur. Kejujuran adalah segala sesuatu, adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Kemudian tak tergoda, dia harus mampu berada pada langkah yang tepat dan yang bulat, tidak ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosia, dia secara berani, dia membakar segala pedupaan, menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Israel secara utuh waktu itu. Bahkan imam-imam yang mengorbankan persembahan-persembahan untuk Allah lain, dibakarnya, dihukumnya.
Dan itulah kehebatan Yosia. Walaupun muda, tapi dia begitu berani mengambil tindakan. Karena banyak orang pemuda ketika mengambil satu tindakan dalam kebenaran, ketika ada orang tua bilang, ngana belum tahu apa-apa, ngana masih ingus, ngana belum tahu mengambil satu keputusan, masa ngana masih kecil, mau kasih ingat apa kita, orang yang seperti ini. Ingat, Yosia tidak seperti itu. Asal dia berdiri pada kebenaran firman, asal dia tahu itu betul-betul dari Tuhan, apapun itu, dia memberikan sesuatu yang luar biasa kepada bangsanya waktu itu. Sehingga dia mensterilkan segala sesuatu penyembahan berhala. Ketika dia mampu mensterilkan penyembahan berhala di bangsanya waktu itu, bangsa Israel mulai terangkat wajahnya, terangkat mukanya kembali. Karena dipimpin seorang raja yang benar, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan seorang raja yang berani karena kebenaran. Kan banyak remaja pemuda berani terhadap sesuatu, bukan karena dia benar, karena dia melakukan kesalahan. Untuk menutupi kesalahan kelihatan dia berani, tapi justru sesungguhnya dia dalam keadaan yang kacau, ya. Keberanian untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan mengalahkan penyembahan berhala di masa kini perlu kita kalahkan dengan tekad yang bulat dan dengan penuh keberanian. Berhala-berhala modern sekarang itu sangat banyak, dan kita bisa lihat itu dalam perkembangan kehidupan remaja pemuda. Terkadang mereka jadikan HP mereka itu sebagai dewa dalam kehidupan keseharian. Kemana-mana harus pegang HP. Kemana-mana, bahkan pun sampai ke kamar mandi pun pegang HP. Yang makan pun pegang HP. Apa segalanya pegang HP. Kendati saudara memang tidak salah. Tetapi kalau hidup kita tergantung kepada hal yang seperti itu, so lebih besar itu daripada Alkitab yang harus kita bawa. Lebih banyak waktu kita di situ daripada membaca firman, merenungkan firman. Betapa bodohnya kita sebagai remaja dan pemuda Kristen. Mungkin kita bilang pendeta ini keliru, masa HP mulai tidak melarang. Ilmu pengetahuan teknologi dari media itu sangat penting bagi kita. Tapi jangan sampai kita salah manfaatkan, salah gunakan, dan jangan sampai itu menjadi dewa dalam kehidupan kita di masa kini. Karena banyak remaja yang rusak akhlaknya karena salah memanfaatkan media yang ada pada dirinya. Jadi pemuda remaja, walaupun hanya ada di rumah, biarlah firman ini membuat kita kuat, menggugah hati kita. Walaupun ini tanta corona ini belum hilang-hilang sampai sekarang, dan banyak pemuda remaja takut dan mulai marah. Kenapa? Karena dia tidak bisa pacaran lagi, dia mesti terus di rumah. Tahan diri. Di balik corona juga ada maksud. Ya, maksud apa? Tuh pacaran jangan terlalu sering baku dapah, ya. Karena lain kali kalau so ngebet ingin mencium, ya, rupanya calon kekasihnya atau kekasihnya sudah kena virus berbahaya. Ya, nanti dia pulang, dia sakit dan tidak lama mati. Belum kawin so mati karena corona. Sekarang, apakah kita harus takut kepada corona? Jangan seperti Yosia, berani menghadapi segala sesuatu dalam keyakinan, dalam kebenaran. Urusan hidup dan mati itu adalah urusan Tuhan, tetapi urusan kita menata hidup di situasi yang semakin mencekam ini adalah lebih dekatkan diri dan mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Pendeta, Tuhan itu ada di atas gunung, Tuhan itu ada di atas awan, Tuhan itu ada di hatimu. Bagaimana mendengar suaranya? Apakah kita akan mendengarkan suaranya langsung? Hai anak-anak remaja dan pemuda, bertobatlah. Bukan cuma seperti itu, tetapi lihatlah, mendengar suara Tuhan, mencari Tuhan seperti Yosia. Dia membaca Taurat. Demikian juga membaca firman. Kita akan mendengarkan apa yang hendak dikatakan Tuhan kepada kita. Semoga firman ini memberikan kekuatan dan semangat kepada kita remaja, pemuda. Belajarlah di rumah, bekerjalah di rumah, taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah alat Tuhan untuk alat Tuhan untuk mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya corona yang sementara terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat pujian doa kami.
pemuda remaja Jemaat Sola Gratia Tikala yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara kita, tetapi juga berdoa untuk gereja dan kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau telah mengingatkan kepada kami, walaupun masih muda, tetapi mampukan kami menjadi berani seperti Yosia. Mampukan kami untuk mengalahkan segala macam penyembahan, segala macam berhala modern sekarang ini yang seringkali menyeret iman kami kepada sesuatu yang tidak layak bagi kami, membuat pikiran menjadi kacau, membuat pikiran kami menjadi hancur, dan akhirnya kami jauh dari apa yang Kau kehendaki. Bapa di surga, buat kami setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan terus mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam pribadi kami, sehingga hari demi hari kami semakin hebat, semakin kuat, semakin menjadi teladan dalam kehidupan keseharian. Walaupun kami hanya di rumah saja, mampukan kami untuk terus mencari Tuhan, membentuk pola hidup kami menjadi lebih baik, membentuk iman kami agar semakin lebih baik. Karena maksud di balik semua ini, Tuhan menghendaki kami agar selalu mawas diri, tetap waspada, tetapi tetap memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati kami semua, pemuda dan remaja Jemaat Sola Gratia Tikala, dari kolom 1 sampai kolom 23. Berkati mama dan papa kami, berkati orang-orang dekat, kerabat dekat kami, berkati mata pencarian mama dan papa kami, beri sehat kuat dan umur panjang kepada mereka semua. Berkati juga kakak-kakak pembina remaja pemuda kami, pembina tua, dan komisi-komisi yang ada, anggota komisi kerja yang ada. Berkati agar mereka tetap sehati sepikir, tetap setia dalam menjalankan tugas bersama, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar walaupun di rumah kami semakin berhikmat, tidak ketinggalan dalam studi, tetap mencari informasi setiap pelajaran yang diberikan guru kepada kami, dan buat kami semakin mencintai pelajaran, mencintai firman, mencintai hal-hal yang sungguh-sungguh boleh membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Bapa di surga, berdoa kami untuk media yang boleh melakukan ini semua sehingga boleh jadi. Berkati komisi pemuda dan remaja yang boleh mengusahakan ini boleh terjadi. Biarlah apa yang mereka lakukan ini boleh bermanfaat dan berfaedah untuk pertumbuhan iman pemuda remaja Jemaat Sola Gratia Tikala. Bapa di surga, berkati juga para singers, WL, berkati juga pemain musik, semua yang terlibat dalam ibadah pemuda remaja di malam hari ini. Biarlah segala usaha pekerjaan kami diberkati. Tuhan, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama jajaran pemerintahannya, dari pusat sampai di desa-desa, yang pada hari-hari ini mereka berusaha dan berjuang untuk melawan virus corona. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, urapi, lindungi, dan pakai mereka semua agar mereka mampu menangani ini semua dengan bijaksana, sehingga masyarakat tidak merasa sendiri dalam menghadapi penderitaan ini. Biarlah peran serta pemerintah selalu nyata, memakai Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh perangkat pelayanannya untuk tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia yang sangat dicintai dan dikasihi. Berdoa kami juga pada kesempatan ini untuk para dokter sebagai garda terdepan mereka menghadapi COVID ini. Lindungi dan kasihani mereka Bapa. Mungkin mereka tidak pulang lagi ke rumah. Mereka harus menjaga semua pasien yang telah terinfeksi virus ini. Kasihani, beri pemulihan dan kekuatan dan kesabaran kepada mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas pengabdian ini untuk kemuliaan nama-Mu. Juga berdoa kami untuk TNI Polri yang bekerja sama menjaga, melindungi masyarakat. Tuhan jaga mereka pula, agar mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, agar boleh bersinergi dengan
lembaga-lembaga yang lain untuk menangani bersama COVID-19 ini. Berdoa kami juga pada kesempatan ini untuk semua pasien yang terinfeksi virus ini. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, beri kekuatan dan kesabaran dan ketabahan, karena sesungguhnya hidup itu adalah milik Tuhan, sehingga urusan hidup dan mati adalah urusan Tuhan. Tapi yang penting mereka sudah bertahan, berjuang, dan mereka yakin, percaya kepada Tuhan, maka kesembuhan akan mereka temui dan mereka dapati kelak ke depan. Juga kami berdoa khusus untuk kesempatan ini untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pelayan-pelayan khusus yang ada di jemaat Gemim Solagrati Tikala. Kau perlengkapi mereka semua, walaupun hanya di rumah, tetapi terus mendoakan jemaat agar jemaat tetap kuat dan tetap sabar menjalani kehidupan seperti yang dialami sekarang ini. Terima kasih untuk semuanya. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan, yang bimbang Engkau pertetapkan iman mereka, yang bersukacita Engkau kuduskan kesukacitaan mereka. Biarlah harapan dan cita-cita dari anak-anak muda ini, pemuda remaja, diberkati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita naikkan pujian yang berkata, waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang paling terbaik di dalam kehidupan kami. Mari katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman, mari kita naikkan pujian yang ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan pujian dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi Tuhan, kami bawa waktu kami yang terbaik untuk pada saat ini Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Mari teman-teman, lebih sungguh lagi kita bawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya.